Ih, selamat. Sedih. 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kipra Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kipra Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita berjumpa kembali di acara Kiprah Desa untuk kesempatan malam hari ini, hari Selasa 11 Januari 2022 pendengar. Dan di Kiprah Desa malam hari ini kita akan membahas seputar penumbuhan dan pengembangan kelompok perikanan. Dan sudah hadir bersama dengan kami di sini di studio Pro 1 RRI Makassar narasumber kita ada Bapak Rahmadi Aziz APIMM. Beliau adalah Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Makassar. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rahmadi Aziz. Waalaikumsalam, selamat malam para pendengar. Apa kabar ini Pak Rahmadi? Alhamdulillah sehat-sehat. Dilihat dari senyumnya sehat dan semangat ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Iya. Dan baiklah ini Pak Rahmadi Aziz untuk mengawali kebersamaan kita di Kiprah Desa untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin ada perkenalan dulu kepada seluruh pendengar kita saat ini. Silakan. Terima kasih Ibu Arti ya. Arti, Ibu ya. Arti. Jadi nama saya Rahmadi Aziz. Saya seorang penyuluh perikanan. Kebetulan saya dipercayakan oleh Satmingkal kami Pak, Ibu. Iya. Dari Satmingkal Marus itu sebagai koordinator penyuluh perikanan Kota Makassar. Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Makassar. Luar biasa. Ini memang berat ini. Jadi sebelum berangkat mulai mungkin saya ingin sedikit menyampaikan salam Iya. kepada teman-teman penyuluh perikanan Kota Makassar. Semangat, supaya semangat dalam bekerja. Apalagi ini tahun baru ya, masih tahun baru. Kemudian saya juga mengucapkan salam kepada rekan-rekan dari Dinas Perikanan, terutama Ibu Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar atas dukungannya kepada penyuluh perikanan selama ini. Nah, kemudian dengan termasuk barangkali yang keluarga saya Pak Ibu ya. Iya, silakan. Itu yang mungkin yang Sedikit awal perkenalan. perkenalan dari saya pribadi. Saya kira itu Bu. Baik, ini menarik ini Pak Rahmadi seputar Ya. topik kita penumbuhan dan juga pengembangan kelompok perikanan, dan pastinya banyak masyarakat yang juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan kelompok perikanan itu Pak Rahmadi. Ya. Jadi kelompok perikanan ini itu berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 14 tahun 2012 itu kelompok perikanan itu ada 5 yang kita ini yang pertama itu kelompok usaha bersama, itu dari para nelayan. Iya. Kemudian kelompok pembudidaya ikan, itu terdiri dari para pembudidaya ikan. Kemudian kelompok pengolahan dan pemasaran. Kemudian kelompok usaha garam dan kelompok masyarakat pengawas. Jadi ada 5 yang dalam Kemen itu. Tapi dalam kesehariannya kami juga selalu berkoordinasi dengan kelompok-kelompok yang lain, seperti misalkan kelompok pengelolaan sumber daya alam, kelompok pemerhati mangrove. Itu kami selalu masih juga berkoordinasi dengan mereka. Jadi boleh dikatakan yang disebutkan oleh Pak Rahmadi tadi merupakan pelaku utama dalam kelompok perikanan. Pelaku utama perikanan. Nah, ciri-ciri kelompok perikanan itu seperti apa sih sebenarnya? Saya juga penasaran ini. Pasti seluruh masyarakat mendengar kita juga penasaran ingin mengetahui ciri-ciri dari kelompok perikanan. Jadi kelompok perikanan itu contoh saya kasih contoh barangkali yang kelompok usaha bersama. Itu kelompok usaha bersama atau kelompok nelayan yang terdiri dari para nelayan. Para nelayan. Ya, jadi para nelayan, kemudian kalau pembudidaya itu para pelaku perikanan di usaha budidaya. Kemudian untuk pengolahan ikan, kelompok pengolahan ikan itu adalah para
pengolah ikan Iya. yang produksinya itu misalkan bakso ikan, Oh. itu tergabung dalam satu kelompok pengolahan. Nah, kemudian usaha garam jelas untuk kali dan usaha garam. Kemudian untuk pengawas adalah masyarakat yang dipercayakan untuk memberikan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar yang menjadi potensi perikanan. Ciri-cirinya itu yang pertama memang paling tidak minimal 10 orang lah yang minimal kalau dari segi jumlah. Iya. Kemudian memiliki usaha yang sama, begitu tadi saya singgung tadi bahwa nelayan kalau dia usaha penangkapan dia tergabung dalam kelompok nelayan. Oke. Begitu. Jadi seperti itu yang ciri-ciri ini nanti. Saya kira begitu dulu Bu, yang bisa kita jelaskan tentang ciri-ciri dari kelompok. Ini kan tadi sempat disinggung kelompok perikanan itu mungkin ada sekitar 10 orang. Nah, Minimal, mungkin langsung bisa minimal 10 orang ya. Iya. Mungkin bisa langsung diinformasikan bagaimana ini proses pembentukan kelompok perikanan, syarat-syaratnya apa dan Iya. itu kan pasti selalu Iya. ada Pak Rahmadi. Betul ya, betul ya. Silakan. Jadi memang kami sengaja memang mengangkat topik ini karena masyarakat yang kalau ketua perikanan kadang-kadang juga bertanya bagaimana sih bikin kelompok padahal bagaimana sih bikin kelompok. Jadi makanya kami mengangkat tema ini untuk bagaimana sih sebenarnya cara membentuk kelompok. Jadi syarat-syaratnya yang pertama itu adalah mereka betul-betul pelaku utama perikanan. Oh. Kalau dia nelayan, tadi saya singgung, kalau dia nelayan masuk kelompok nelayan. Kalau dia pembudidaya ikan, jadi yang semua masyarakat pelaku utama perikanan yang berusaha di budidaya ikan, apakah dia budidaya air tawa, air payung, ada juga ikan hias, semua itu masuk dalam kelompok budidaya. Jadi mereka betul-betul harus bergerak dulu dalam kelompok itu baru membentuk suatu kelompok. Iya. Nah sekarang banyak yang terjadi bahwa nanti ada program baru bikin kelompok, itu yang kami hindari. Jadi Harus tapi terbentuk ya harus terbentuk sebenarnya, dulu ya. dan ada usahanya memang, ada Oke. usaha yang memang dia di perikanan baru bentuk kelompok. Kami penyuluh perikanan Kota Makassar tidak menginginkan bahwa jangan sampai ada asumsi bahwa Nanti ada kegiatan. nanti ada program bahwa ini kadang-kadang kalau yang seperti ini kadang-kadang kelompok ini tidak berhasil. Itu pernah kami lakukan percobaan seperti itu. Kita ada kegiatan, kemudian kita bantu kelompok yang betul-betul ada usaha, yang memang sudah ada usaha bikin kelompok dan kelompok yang baru. Dan ternyata setelah kita evaluasi ternyata ini tidak berkembang yang belum berkelompok. Nah kemudian yang justru yang sudah ada usahanya dia bisa berkembang. Jadi dengan adanya kelompok ini ada atau tidak ada fasilitasi dari pemerintah, mereka tetap berjalan. Itu yang kemudian syarat yang kedua itu mereka punya misi yang sama. Harus sama. Ada pandangan sama. Ada itu misalkan dia nelayan ingin seperti ini dan mereka satu misi satu pandangan ya akhirnya bikin kelompok. Tapi karena tidak ada yang didapatkan karena perbedaan pendapat itu selalu ada ya. Selalu ada. Karena tidak didapatkan itu di kelompok perikanan Kota Makassar, Pak. Biasanya ada. Tapi dengan kepemimpinan ketua kelompoknya, dengan bimbingan penyuluh itu bisa kita atasi. Jadi, seperti itu barangkali ya. Dengan bimbingan dari para Rahmadi. Ya, teman-teman penyuluh, terutama semua penyuluh perikanan. Semua penyuluh Ya, perikanan. jadi memang riak seperti itu memang selalu ada. Jadi dari disitulah mungkin fungsinya kepengurusan kelompok. Di situ kita memilih siapa yang pantas jadi kelompok, yang bisa mengayomi anggota-anggotanya. Karena kalau penyuluh kadang-kadang disuruh begitu, kadang-kadang juga belum bisa menyelesaikan masalah, tapi dengan adanya kepemimpinan kelompok, dengan adanya kerjasama dengan ini, jadi bisa diatasi kalau misalnya ada perbedaan seperti itu. Jadi anggaplah perbedaan pendapat itu menjadi warna dalam perbedaan itu indah. Perbedaan itu indah. Perbedaan itu indah. Ini menarik sekali ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin berkomentar juga saat ini di topik kita penumbuhan dan pengembangan kelompok perikanan bersama Bapak Rahmadi Aziz API MM. Selaku Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Makassar, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0821 333944 pendengar, atau mungkin langsung mengirimkan komentar Anda di kolom komentar karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar. Nah, kita kembali ke topik kita ini, Pak Rahmadi. Sebenarnya apa peran dan juga fungsi kelompok perikanan itu dihadirkan, Pak Rahmadi? Nah, jadi
itu kelompok itu sebenarnya kalau memang kelompok itu bisa berjalan dengan bagus, itu kelompok bisa menjadikan sebagai wadah pembelajaran. Artinya begini, wadah pembelajaran. Misalkan di antara tadi saya sebutkan ada minimal 10, ada 10 orang misalkan kita ambil contoh, itu di antara 10 itu mungkin ada 1 orang 2 orang yang mempunyai kompetensi yang berlebih dari yang lain, itu bisa mengajarkan kepada yang lain. Jadi mereka saling bertukar informasi, bertukar ilmu, bertukar apa. Jadi dan ada juga beberapa mungkin satu kelompok yang tidak tahu sama sekali, setelah dia bergabung dalam kelompok itu dia bisa belajar. Akhirnya jadi tahu. Itu yang pertama pada pembelajaran. Kemudian yang kedua itu sebagai unit unit usaha untuk pengembangan kelompok. Misalkan contoh seperti ini. Pernah kalau di Makassar belum ada yang seperti ini, pernah saya lihat itu di di Jawa itu sistem yang dikembangkan oleh kelompok itu bagus sekali, Bu. Misalkan mungkin ada beberapa orang anggotanya, yang satunya dia bekerja memproduksi benih, beberapa orang memproduksi pembesarannya untuk membesarkan ikannya, kemudian ada juga yang pemasarannya, jadi ada segmen-segmennya. Dan itu yang mau kita kembangkan di kelompok perikanan sebenarnya, supaya jalan ini ke kelompok semua anggota-anggota yang yang masuk dalam kelompok itu kita harapkan bahwa mereka bisa sejahtera. Jadi ya, itu tujuan akhirnya sebenarnya untuk membentuk kelompok adalah mandiri. Jadi kita setelah kita bentuk, kita kembangkan segala macam, kita memberikan fasilitasi informasi dan teknologi, kita fasilitasi permodalan, kita fasilitasi sarana prasarana. Kita harapkan kelompok ini bisa mandiri. Tujuan akhirnya sebenarnya mandirinya ini. Jadi dengan kemandirian itu ya otomatis mereka bisa mengembangkan ekonominya, mengembangkan kesejahteraannya bertambah dan segala macam. Itu yang kita harapkan. Intinya mandiri ya, mandiri. Pak Tujuan utama dari pembentukan kelompok itu masyarakat bisa mandiri. Sejauh ini untuk wilayah Kota Makassar sudah berapa banyak kelompok perikanan ini yang terbentuk, Pak Rahmadi? Kalau di Makassar itu untuk KUB sendiri, untuk kelompok usaha untuk nelayan itu ada, kalau data kami yang ada sama kami itu di Penyuluh Perikanan Kota Makassar ada 103 kelompok untuk KUB. Lumayan banyak ya, Pak ya? Ya lumayan banyak, tapi masih ada kelompok-kelompok, masih ada masyarakat nelayan yang belum berkelompok, masih banyak. Masih banyak, Bu. Ya, makanya dengan adanya mungkin mereka sudah tertarik untuk membentuk suatu kelompok. Kemudian untuk kelompok budidaya di data kami itu ada 72 kelompok budidaya. Kemudian untuk pengolahan ada sekitar 59. Kemudian untuk garam ada satu kelompok garam itu. Kemudian Pokwasmas ada dua yang sementara aktif semua. Jadi boleh dikatakan cukup banyak tugas juga ya dari penyuluh perikanan ini untuk membagi tugas di beberapa kelompok yang ada di Kota Makassar, kelompok perikanan. Nah, tadi kan sempat juga disebutkan ini Pak Rahmadi seputar kegiatan-kegiatan ketika sudah terbentuklah kelompok perikanan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelompok perikanan tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja ini yang harus dilakukan supaya kelompok perikanan itu berkembang, Pak Rahmadi? Jadi kegiatan-kegiatan yang harus dikembangkan oleh kelompok itu, pertama itu tadi saya bilang untuk dari segi fungsi tadi, Bu ya, fungsi kelompok itu mereka saling kerjasama untuk mengembangkan usahanya. Ada yang tidak tahu menjadi tahu, ada yang belum paham menjadi paham, dan mereka saling mengisi. Itu satu usaha. Kita tahan dulu ya. Ada yang bergabung ini ya. Jadi baru satu tadi yang dijelaskan, kita coba terima dulu Pak Rahmadi ya, penelpon kita. Assalamualaikum, selamat malam Kiprah Desa. Halo. Iya, dari siapa di mana Pak? Dari Hasim di Sulawesi. Dari siapa? Hasim di Sulawesi. Villa Mutiara. Villa Mutiara. Oke. Silakan Pak Hasim. Sedang bersama kita ini Pak Rahmadi Aziz. Oke. Assalamualaikum Pak Rahmadi. Waalaikumsalam Pak Hasim. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini Pak Rahmadi, bisa nggak itu dinas perikanan yang itu bisa membatasi terbentuknya suatu asosiasi yang bisa mengembangkan pengelolaan untuk berkembang kelompok gitu. Pengelolaan ya.
Iya, Mas. tidak asosiasi kan bisa. Ini agak sedikit putus-putus ini Pak Rahmadi ya. Ini seperti apa Pak Hasim pengelolaan kelompok perikanan? Iya, pengelolaan untuk kelompoknya ada yang mengajarkan pihak pembenihan, kemudian pembudidaya dan juga pengepul. Jadi apa ya, gimana bahasanya? Pengelolaan kelompok perikanan di dalamnya ada pengepul, ada yang memasarkan seperti itu Pak Hasim. Ya, ada pembenihan, Ada pembelinya. Mungkin ada pembudidaya. Artinya asosiasi yang bisa mengurus. Misalkan kalau pengepul kan sekarang kan ini tidak ada konsistensi harga. Kan bisa dibuat sama apa namanya perikanan ya untuk bisa gitu. Itu saya yang sama. Oke, terima kasih Pak Hasim yang ada di Villa Mutiara. Ini agak sedikit kurang jelas tadi ya Pak Rahmadi, tapi yang bisa kita tangkap ini seputar pengelolaan mungkin hasil dari output atau hasil dari kelompok perikanan ini. Ada pengepulnya, ini kayaknya disatukan atau seperti apa ya? Memang itu ada Pak Rahmadi. Sudah ada rencanakah seperti itu? Jadi begini, kebetulan ini Pak Hasim ini salah satu kelompok Bu, kelompok budidaya yang ada di Bulu Rokeng. Itu di Villa Mutiara. Alhamdulillah mungkin ini ide-idenya Pak Hasim memang ini luar biasa ya. Luar biasa dan sudah 2 kali kayaknya ke sini. Jadi memang mungkin ini kalau saya menangkap memang agak kurang apa namanya? Kurang kedengaran memang. Kurang jelas ya. Mungkin ini jaringan yang kita bermasalah. menangkap bahwa bagaimana sih upaya pemerintah dalam mengembangkan kelompok, barangkali seperti itu barangkali. Jadi upaya pemerintah itu tugas dan fungsi untuk mengembangkan kelompok itu adalah itu memfasilitasi kelompok. Apakah dia dalam bentuk bantuan, hibah, itu. Cuman di satu sisi namanya pemerintah kan terbatas anggarannya, jadi bantuan-bantuan dan atau hibah seperti itu mungkin sekedar sebagai penyemangat. Mereka mau supaya bisa mengembangkan. Tapi itu selalu ada ya Pak Rahmadi ya? Alhamdulillah selalu ada. Selalu ada. Kita selalu memberikan bantuan-bantuan berupa sarana-prasarana. Apakah dia benih atau pakan atau bahkan ada sarana untuk aquaponik, misalkan itu aquaponik dan tanaman dengan ikan. Kemudian ada juga bioflok alam, mungkin 2022 ada yang bioflok. Bioflok itu artinya budidaya dalam dengan perlakuan khusus dengan keperawatan tinggi dan bisa memproduksi banyak. Itu mungkin nanti kita bahas kalau masalah teknisnya. Ini mungkin juga menjadi kabar gembira juga untuk kelompok perikanan ya. Akan ada hal yang baru didapatkan di tahun 2022. Lebih bagus lagi. Memang ada ada proses untuk ke arah sana. Ada proses, misalkan kelompok mau misalkan difasilitasi oleh pemerintah, memang mereka harus membuat proposal segala macam. Kemudian kita juga sebagai penyuluh harus mengidentifikasi apa kebutuhannya supaya apa yang diberikan oleh pemerintah tidak salah sasaran. Tidak salah sasaran. Ya, tepat sasaran. Harus ya. Dan bisa membuat kelompok itu bisa berkembang. Oke deh. Ini tadi kita sempat membahas, tapi sudah satu tadi yang disebutkan ya Pak Rahmadi seputar kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam menumbuhkan serta mengembangkan sebuah kelompok perikanan. Adakah yang lain tadi? Kemudian yang berikutnya barangkali kelompok itu harus aktif dalam mencari informasi teknologi. Itu mungkin dengan pendampingan penyuluh perikanannya, kita dampingi kelompok itu untuk aktif mencari teknologi. Kan sekarang kan berkembang. Kalau kita gampang aksesnya sangat mudah ya untuk teknologi gampang sekali melalui online ke Iya, betul. Itu harus aktif. Kemudian kemarin kita ada pernah kegiatan RRI sendiri yang bikin itu kalau tidak salah pengembangan budaya Luan Windu. Kita arahnya kelompok ini bisa membangun sebuah kemitraan usaha dengan lembaga-lembaga usaha. Itu yang kita harapkan bahwa kelompok ini mampu membangun jaring dan sudah ada beberapa kelompok yang mampu seperti itu, Bu. Misalkan kelompok pengolahan, mereka sudah membangun jaring dengan Indomaret dengan pasar-pasar. Sudah banyak pasar-pasar ya. Baik itu online maupun juga langsung turun ke pasar ya. Langsung ke pasar sudah ada seperti itu, dan kita harapannya seperti itu, semua kelompok yang betul-betul memproduksi satu produk perikanan itu bisa bermitra dengan pengusaha-pengusaha.
Itu yang kita harapkan. Jadi dan nanti kan arahnya nanti ke mandiri juga. Ke mandiri juga ya. Mandiri dan sejahtera. Mandiri dan sejahtera. Ini Gitu. Sangat menarik ini Pak Rahmadi perbincangan kita di Kipra Desa malam hari ini seputar penumbuhan dan pengembangan kelompok perikanan ya. Dan yang ingin ketahui juga kapan dikatakan kelompok perikanan itu bertumbuh dan berkembang. Nah, dalam mengevaluasi kelompok itu kita ada namanya penilaian kelas kelompok, Bu. Oh, ada penilaian. Oke. Itu seperti apa penilaiannya, Pak? Jadi kelompok itu ada kelas pemula, kelas madya dan kelas utama. Nah, itu ada prosesnya, ada penilaian yang dilakukan oleh tim penilai. Itu bisa dari penyuluh untuk menilai perkembangan kelompoknya. Jadi dari situ kita melihat oh ini kelompok berkembang dia dan memang ada penilaian-penilaiannya, ada poin-poinnya, ada poin-poinnya, tahapan-tahapan yang harus dilalui juga ya. Kita lihat bagaimana kelembagaannya. Kita lihat bagaimana hidupnya itu kelompok, ceritanya aktif atau tidak ini anggotanya. Itu yang tadi saya bilang, ada dalamnya ada kerjasama, ada saling membantu apa segala wadah belajar, itu yang seperti itu yang tidak vakum ya Pak Rahmadi ya. Kemudian mereka selalu adakan pertemuan apa segala macam, itu yang artinya itu kelompok hidup. Jadi dari kelembagaan itu, dari kelembagaan kemudian bagaimana kita juga menilai bagaimana anggota-anggota itu memahami bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya, misalkan pasarnya bagaimana, apa semua itu yang kita nilai. Jadi kalau misalkan dia naik, kalau misalkan kita ada hasil penilaian dia naik kelas ya kita berikan ada namanya sertifikat kelas kelompok. Ada sertifikat kelompok. Itu kalau pemula sertifikat itu ditandatangani oleh lurah, kemudian kalau dia madya oleh camat, dan kalau dia utama itu sudah bupati atau wali kota yang tanda tangan. Jadi memang ada prosesnya. Apakah proses boleh dikatakan naik level ya antara naik kelas pemula ke madya, begitupun dari madya ke utama. Ini ada hitungan tahun atau bisa saja dalam 1 tahun dia naik kelas begitu Pak Rahmat? Bisa kalau dia memenuhi bisa ya? Bisa kalau dia memenuhi syarat untuk naik kelas itu. Jadi memang itu tadi saya bilang ada poin-poin. Jadi kalau dia memenuhi syarat untuk naik, ya bisa dia naik. Dan bisa saja dia turun kalau memang berjalannya setelah kita nilai lagi. Oh ini kelompok sudah tidak jalan, kita kasih turun kelasnya. Turun kelas, seperti itu ya. Tidak melulu naik tangga, tetapi bisa juga turun. Begini, kita memberikan motivasi kepada kelompok karena memang kan kita tadi saya singgung bahwa sasaran dalam pembentukan kelompok ini mereka dari tidak ada apa-apa ke center kita dengan berkelompok mereka bisa mengakses informasi, teknologi, modal apa segala macam, itu menjadi kelompok mandiri. Jadi di situ dan itu penilaian tes kelompok itu kita lihat, kita bisa lihat oh begini perkembangan kelompok yang saya bilang selama ini. Dan kadang-kadang juga mereka turun kalau memang tidak bermasalah. Tapi harapan kita bersama selalu naik level ya, selalu naik kelas. Menuju kemandirian. Menuju kemandirian dan kesejahteraan. Ini yang saya bisa tangkap malam hari ini. Ada yang menarik ini Pak Rahmadi dari Bang Aldi Putra Jentak ya, pengembangan kelompok nelayan bisa dikerjasamakan dengan Pelabuhan Perikanan Untia. Sudah terpikirkankah Pak Rahmadi? Iya, dari kemarin kami juga diajak oleh Pelabuhan Perikanan Untia untuk kerjasama untuk memfasilitasi kelompok-kelompok perikanan. Itu sudah ada rencana untuk membangun seperti itu. Jadi sudah ada ke arah ke sana ya. Ke sana, bahkan Pelabuhan Perikanan Untia memberikan tempat untuk kami untuk bisa bisa bersama-sama, saling bekerja sama, saling membantu untuk mengembangkan kelompok usaha nelayan untuk nelayan itu. Ini sangat menarik ini, tetapi tidak terasa waktu juga ini yang terbatas di malam hari ini, padahal baru saja kita berbincang ya. Waktunya tidak terasa Pak Rahmadi. Mungkin di lain waktu ini Pak Rahmadi bisa datang kembali untuk berbincang dengan kita ya di acara Kipra Desa malam hari ini. Mungkin di last statement ada harapan atau ada yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat terkait kelompok perikanan ini Pak Rahmadi, silakan. Iya. Jadi memang untuk kelompok perikanan ini kami memang sangat mengharapkan bahwa dengan adanya kelompok ini mampu membuat masyarakat
atau pelaku utama perikanan khususnya untuk bisa sejahtera, kemudian dengan kemandirian itu tadi. Kemudian di satu sisi kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kelompok ini seperti ini loh. Tidak semata-mata kita harus membentuk kelompok hanya dengan orientasinya lain. Walaupun sebenarnya memang dalam akses ke pemerintah memang harus berkelompok, tidak boleh sendiri. Kita harus berkelompok, tapi kita harus merubah mindsetnya pelaku utama perikanan bahwa mereka berkelompok itu sebenarnya bukan untuk akses ke pemerintah, tapi membentuk satu kelompok itu untuk mensejahterakan anggota yang ada di dalamnya dengan kemandirian tadi itu. Singkat ini, satu pertanyaan terakhir ini Pak Rahmadi, kalau ada pendengar kita yang juga ingin masuk dalam kelompok perikanan ini, apakah bisa datang langsung ke Dinas Perikanan Kota Makassar atau bagaimana ini, Pak? Tidak, begini Bu, kalau misalkan ada nelayan atau tentulah kita ambil nelayan, mereka membentuk kelompok, cukup mereka merekrut nelayan. Nelayan itu betul-betul nelayan, bukan nelayan di KTP saja. Jadi nelayan bikin minimal 10, mereka bisa sudah bentuk kelompok, kemudian menghubungi penyuluhnya di wilayah kerja masing-masing. Nanti penyuluhnya yang memfasilitasi mulai dari pembentukannya, mulai dari administrasinya, kemudian penghukumannya dan lain-lain. Baiklah, sangat menarik ini Pak Rahmadi, namun waktu juga yang harus memisahkan kita di acara Kiprah Desa. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar ya. Tetap semangat ini Pak Rahmadi. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di Kiprah Desa malam hari ini Selasa 11 Januari 2022 saya cukupkan. Terima kasih buat yang sudah bergabung, sudah berkomentar dan sudah memberikan pertanyaannya kepada narasumber kita ya. Saya Arti Alfian mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.